Satoshi Nakamoto punya 1 juta Bitcoin dan dia buang. Kenapa dia buang? Dia orang yang pertama kali mining Bitcoin. Dulu sekali mining itu dapat 50 Bitcoin. Dan dia sebar itu di 20.000 wallet. Yang dipercaya wallet ini udah nggak ada seed phrase-nya. Jadi nggak ada dalam satu wallet 1 juta Bitcoin itu. Tersebar di 20.000 wallet. Untuk anonymity juga. Dan memang niatnya Satoshi Nakamoto nggak niat kaya dari hasil ciptaannya. Itu yang nggak ada di aset lain. Semuanya pengen kaya dari hasil ciptaannya gitu. Tapi ada kemungkinan kan sebenarnya juga dia pegang gitu. Kita nggak tahu apakah ini orang. Karena belum pernah keluar ya. Apakah ini orang? Apakah ini institusi? Kita nggak pernah tahu. Andaikan mungkin dia orang atau institusi pun dan dia punya akses ke 20.000 walletnya, nggak akan mengubah status Bitcoin yang terdesentralisasi dengan jumlah node yang sangat banyak, jumlah miner yang sangat banyak. Paling hanya ada chance, resiko, ada 1 juta Bitcoin yang dijual gitu. Hai, balik lagi bersama saya, Anthony. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, namanya Ko Angga. Ko Angga ini salah satu sosok yang membantu saya dalam proses pembelian Bitcoin saya. Jadi, mungkin teman-teman ngelihat aku tuh sebenarnya mainnya atau masuknya selalu di instrumen investasi di properti. Tapi sebenarnya di luar itu aku juga sedikit menyisihkan uangku untuk masuk ke dalam instrumen di Bitcoin ini. Dan sebenarnya aku udah lama kok untuk masuk ke dalam instrumen Bitcoin. 2017 aku udah masuk. Pada waktu itu ada salah satu franchisee yang ngambil franchiseku pada waktu itu di Palu. Itu dia bilang, "Ton, ada instrumen yang menarik nih, Bitcoin." Pada waktu itu dia bilang, dia kasih lihat aku dalam beberapa bulan aja dia bisa untung sampai 20%, 30%. Nah, pada saat itu aku tertarik. Aku masih ingat banget harganya dulu tuh 300 jutaan waktu itu. Berapa dolar ya itu kira-kira ya? Kurang lebih sekitar, kalau berapa dolarnya, mungkin 20.000 ya berarti ya? Nggak sampai. Ya, masih murah banget lah itu. Ya, masih 300 jutaan rupiah lah. Masih 300 jutaan waktu itu. Nah, pada waktu 300 juta, dia bilang suruh masuk. Pada waktu itu, aku masuk. Pertama cobain 100, oh naik nih. Naik 5%, 10%. Biasanya kalau orang udah naik, greedy. Tambah lagi, 100 lagi, tambah lagi 100 lagi. Ujung-ujungnya sampai kurang lebih sekitar 400 sampai 500 juta. Dan pada saat itu uangku itu mungkin secara harta kurang lebih sekitar 600 sampai 700. Jadi benar-benar begitu ngelihat instrumen ini tergiur banget, langsung masukin semuanya pada saat itu. Iya. Dan nggak sampai 1 bulan, 2 bulan berikutnya ada Imlek kan. Biasa kalau udah kena Imlek langsung turun. Dan pada waktu itu turun sampai 40 sampai 50%. Di situ bener-bener kayak galau banget, bener-bener stres banget. Dan aku ngelihat ini kayaknya aneh nih, instrumen ini tuh bener-bener aneh. Karena pada saat itu semua orang nganggapnya instrumen Bitcoin itu adalah instrumen yang akan menggantikan mata uang digital. Semua orang akan bertransaksi seperti uang tersebut. Nah, mulai dari situ aku udah nggak percaya lagi Bitcoin. Terus habis itu ngobrol sama orang saham, semua orang bilang suruh jual aja. Pada saat itu akhirnya 2018, 2019 karena tambah turun, akhirnya aku jual. Dijual pada waktu kurang lebih sekitar 40 atau 60 juta gitu. Nah, baru akhirnya pada saat itu 2020-2021 ketemu sama Ko Angga ceritain kalau ini bukan lagi pengganti mata uang, tapi jadi store of value. Baru pada saat itu aku bilang, oh ini make sense ini. Nah, sebenarnya Ko Angga, dari perubahan Bitcoin tersebut yang dulunya itu sebenarnya diciptakan untuk mengganti mata uang, terus tiba-tiba narasinya berubah menjadi store of value. Ini ada perubahan atau enggak? Atau memang aku dulunya aja nggak ngerti harusnya ini store of value tiba-tiba berubah atau gimana sebenarnya Ko Angga? Sebenarnya kalau dari Bitcoinnya sendiri nggak ada perubahan sih. Kalau dari Bitcoinnya sendiri Pertama kali diciptakan itu. Tapi ada perubahan pada mindset orang yang hold Bitcoin sih, bro. Ada perubahan pada mindset orang yang hold Bitcoin. Bahwa Bitcoin itu kalau menurutku lebih cocok sebagai Gold 2.0. Sebagai reserve currency, mendamping emas gitu. Bukan menggantikan mata uang fiat gitu. Kalau aku sendiri, jangan sampai mata uang fiat diganti dong dengan yang lain atau apalagi diganti dengan Bitcoin gitu. Kalau menurutku sih seperti itu. Karena kalau mata uang fiat diganti dengan hard asset
kayak gold atau Bitcoin, yang terjadi malah akan ada krisis gitu. Contoh dulu Inggris itu sekitar tahun 1925-an itu mereka pernah pindah ke gold standard. Jadi mereka balik lagi ke standar emas. Nilai pound sterlingnya di-peg dengan emas. Nah, yang terjadi saat itu di Inggris krisis hebat. Krisis hebat sampai yang mengakibatkan waktu itu Fed, Bank Sentral Amerika harus turun tangan juga dengan cara menurunkan suku bunganya mereka. Akhirnya ada periode di Amerika namanya Roaring Twenties. Di Amerika terjadi spekulasi besar-besaran karena suku bunga Amerika turun, tujuannya untuk menyelamatkan Inggris. Ternyata karena spekulasi itu terjadilah Great Depression gitu di Amerika. Jadi awal terjadinya Great Depression karena Inggris balik ke standar emas. Nah, setelah itu Inggris menyadari kesalahannya, dia balik lagi ke fiat standard gitu sih. Jadi jangan sampai balik ke standar emas atau ke standar Bitcoin kalau menurutku ya. Karena akan menimbulkan krisis yang sangat amat hebat sih itu. Krisis yang sangat amat hebat. Kenapa kalau misalkan kita balik ke standar emas itu bukannya itu bagus ya, malah kita nggak terjadi inflasi yang besar-besaran? Inflasi itu perlu, bro. Jadi yang pada saat itu di Inggris, pada saat dia kembali ke standar emas, mata uangnya jadi terlalu kuat, otomatis nggak bisa memproduksi barang dengan harga yang murah gitu. Nggak bisa memproduksi barang, ekspornya lemah, akhirnya banyak pengangguran, pabrik-pabrik tutup gitu sih. Makanya tetap harus dijaga juga ya sebenarnya. Inflasi ya. Inflasinya ya. Sedikit inflasi is okay. Yang kita jaga supaya nggak sampai hyperinflasi itu sih. Nah, kalau misalkan Bitcoin-nya sendiri, sebenarnya narasi pertamanya itu untuk menggantikan itu atau mau menjadi emas sebenarnya? Sebenarnya kalau menurutku sih nggak pernah ada narasi untuk menggantikan fiat dengan Bitcoin sih itu. Kalau menurutku ya sejauh yang aku tahu ya. Tapi ya sebatas store of value gitu. Oh, jadi dari awal tuh memang diperuntukkan untuk store of value. Kalau dari awalnya karena Satoshi Nakamoto kan sempat berhenti itu. Jadi dia udah bikin white paper dan lain-lainnya. Terus kemudian dia merasa Bitcoin udah ada di good hand gitu. Nah, setelah itu tinggal yang lain bagaimana nih menerjemahkan Bitcoin pada saat itu. Ada yang waktu itu bilang Bitcoin sebagai mengganti mata uang fiat. Ada yang bilang lagi, ini Bitcoin mata uang kriminal gitu. Jadi di 2017 aku sama disaranin temanku juga gitu untuk masuk ke Bitcoin dengan alasan ini mata uang kriminal nih. Iya betul. Karena dipakai di Silk Road dan lain sebagainya. Iya betul. Kalau kriminal naik, harga Bitcoin naik gitu. Nah, jadi dulu orang mungkin nggak terlalu paham apa sih maksudnya Bitcoin ini mau ngapain gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, orang mulai belajar lagi kan. Karena untuk belajar Bitcoin itu kita harus belajar sejarah uang yang sangat panjang, bro. Betul. Belajar tentang gimana uang diciptakan, gimana mata uang fiat dibikin gitu. Itu adalah sebuah perjalanan yang panjang. Aku sendiri belajar tentang uang itu kira-kira udah lebih dari 10 tahun kali. Udah lebih dari 10 tahun, mulai dari pertama kali itu baca bukunya Robert Kiyosaki yang Rich Dad Poor Dad, terus kemudian belajar tentang sejarah emas, kayak gitu sih. Jadi itu perjalanan yang sangat amat panjang sekali. Belajar makroekonomi gitu. Betul. Itu nggak bisa dalam waktu singkat gitu. Nah, ternyata kalau dari aku ya, semua yang aku pelajari selama lebih dari 10 tahun, 15 tahun itu, yang ku cari itu adalah Bitcoin gitu, bukan aset lain. Yang ku kira dulu adalah silver ternyata bukan. Yang ku kira dulu adalah emas ternyata bukan. Yang ku kira dulu adalah real estate ternyata bukan. Bitcoin is the answer. Jadi pencarianku selama lebih dari 10-15 tahun itu. Nah, aku rasa itu juga dialami oleh banyak orang sih. Dialami oleh banyak orang yang juga tahu Bitcoin, tapi mereka proses belajarnya belum lengkap gitu. Nah, di tahun 2024, 2025 banyak orang yang proses belajarnya udah mulai maju daripada 2017 kemarin. Betul. Kalau menurutku gitu. Nah, yang aku lakuin di belajar Bitcoin itu jumpstart teman-teman yang lain supaya nggak melalui 10-15 tahun kayak aku, tapi bisa langsung dapat pemahaman kayak gitu sih.
dijawsat conviction-nya gitu. Karena perlu spend waktu yang amat banyak. Harus punya kemauan untuk belajar gitu. Ya. Justru untuk paham tentang Bitcoin gitu. Pertama kali aku ngerasa mau masuk lagi itu jujur karena aku Angga ini. Jadi pada waktu 2020 karena pada waktu itu kan aku sempat jual kan 2019 itu aku jual posisi di 60 jutaan gitu aku jual. 2020 itu kan mulai naik lagi tuh, naik segala macam. Nah, pada saat itu aku ngerasa aduh, ini tuh sama nih kondisinya tuh sama kayak aku 2017 yang lalu. 2020 ini semua orang pada lagi ngomongin. Nah, sampai teman-temanku yang nggak pernah tahu Bitcoin itu apa, tiba-tiba jadi influencer Bitcoin gitu. Oh iya. Banyak banget dan tiba-tiba kayak gitu. Nah, terus aku ajak ketemuan, ngobrol-ngobrol, aku bilang, kok mendingan hati-hati. Karena pada saat ini sama kayak aku lagi FOMO-FOMO-nya di 2017. Dan biasanya itu jatuh gitu loh. Nah, pada waktu itu belajar, baru akhirnya tuh nemuin tuh kayak ternyata ini sekarang udah berubah narasinya menjadi store of value, harus kita pegang, bisa menggantikan emas. Nah, mulai dari situ aku coba untuk nabung, tapi mulai nabungnya itu di 2021. Oke. Jadi 2021 puncuk berarti ya. 2022 akhir-akhir. Jadi udah mulai turun, Jadi 2022, 2023, 2024 itu setiap bulan pasti masukin ke sana. Dan pada saat itu semua orang pada bilang kayak itu asetnya tuh serem tuh naik turunnya, psikologis dari orangnya tuh udah pada turun. Nah, itu aku ngerasa ketika pada saat FOMO harusnya dilepas, tapi begitu kita pada saat turun itu waktunya kita untuk beli-beliin tiap bulannya. Nah, berangkat dari situ akhirnya conviction-nya tuh mulai muncul, apalagi juga aku belajar dari Ko Angga juga bahwa penting juga ya untuk kita tuh benar-benar ngerti nih sebenarnya asetnya apa sih yang kita beli gitu kan. Nah, dari Ko Angga sendiri, strateginya itu sebenarnya yang benar gimana sih Ko Angga untuk masuk ke dalam instrumen ini? Apakah yang aku lakukan pada saat orang semua pada bilang beli Bitcoin udah sampai angka berapa itu kita jual, terus nanti pas winter itu kita masukin lagi, atau ya udah beliin terus aja? Gimana menurut Ko Angga? Kalau Bitcoin itu untungnya Bitcoin itu adalah pemaaf, bro. Pemaaf. Beda dengan aset lain. Nah, aset lain misal udah all time high nih, kayak kamu 2017 all time high. Setelah itu mungkin nggak akan balik lagi ke posisi itu. Banyak aset yang seperti itu. Mulai dari saham, altcoin, meme, even real estate, maybe loh ya. Betul. Maybe. Tapi kalau real estate lebih tergantung lokasi gitu kan. Tapi banyak aset yang nggak kembali ke all time high-nya lagi. Tapi Bitcoin itu pemaaf dan punya banyak kunci jawaban. Itu yang aku suka dari Bitcoin. Nah, kunci jawabannya kita harus resetin satu-satu. Tapi nggak banyak orang yang punya waktu untuk itu. Nah, kebetulan aku punya waktu untuk resetin itu. Karena itu adalah porto terbesarku, jadi ya gue harus reset dong. Gitu. Gue nggak mau beli kucing dalam karung gitu. Jadi ya itu pemaaf. Karena pada saat kamu beli 2017 dipucuk, di 2021 pun kamu tetap profit. Iya kan? Kalau nggak salah kamu beli 300 juta, di 2021 1 miliar mungkin, 64.000 ya. Let's say 1 miliar. Terus kemudian 2025 per hari ini 1,6, 1,7 miliar gitu. Jadi ini adalah aset yang pemaaf. Meskipun kamu salah beli di very bad timing gitu. Meskipun belinya di pucuk, timingnya nggak oke. Tapi ujung-ujungnya 4 tahun kemudian kamu akan cuan. Jadi ada beberapa kunci jawaban. Kunci jawabannya itu yang pertama, market Bitcoin itu hijau, merah gitu. Ya, jadi 3 tahun bulan, 1 tahun bear market. Nah, sejak Bitcoin pertama kali dibikin selalu begitu. Kunci jawabannya itu. Cuman kita nggak tahu bulannya kapan. Tapi at least kita punya kunci jawaban. Hijau, merah. Ini nggak ada di aset lain. Cyclical. Nah, kunci jawaban yang kedua itu ada yang namanya Bitcoin Power Law. Apa itu? Bitcoin Power Law itu sebuah garis yang menyatakan bahwa Bitcoin itu cyclical. Dan ini bukan dihitung berdasarkan chart pattern atau technical, tapi berdasarkan matematika. Jadi yang menemukan chart
Bitcoin Power Law itu seorang ahli matematika, profesor matematika. Dia bukan trader, tapi dia ahli matematika. Dan dia temukan bahwa Bitcoin itu dalam skala logaritmik, dalam skala panjang ya, itu memang naik turun. Tapi selalu naik, bro. Jadi ibarat kita main yoyo, tapi sambil naik gunung. Iya kan? Memang naik turun memang. Dan dalam time frame yang kecil, memang naik turun. Tapi dalam time frame yang panjang, itu selalu naik. Gitu. Jadi ini aset yang super unik sih. Jadi kalau beli kapanpun nggak masalah sebenarnya. Actually, mudahnya gitu. Meskipun lu beli di pucuk sekalipun, 4 tahun yang kemudian tetap akan profit. Karena ada kunci jawaban yang ketiga, namanya Bitcoin Spiral, di mana harga Bitcoin itu selalu di atas harga Bitcoin 4 tahun yang lalu. Jadi harga Bitcoin hari ini selalu di atas harga Bitcoin 4 tahun yang lalu. Which means sama, artinya market Bitcoin itu pemaaf. So, kalau menurutku karena aku juga orang real estate, aku 10 tahun di real estate, bro. Kita hold real estate itu lama banget. Nggak mungkin 1-2 tahun. Kecuali kita flipper ya. Betul. Tapi tipeku bukan flipper. Betul. Tapi kalau orang real estate pasti mereka jangka panjang. Real estate tuh biasanya baru double, kalau standar nih. Baru double itu 7 tahun. 7 tahun dia 100%. Betul. Gitu. Itu baru double. Jadi kalau aku pakai mindset real estate di Bitcoin itu masuk banget. Dan jauh lebih mudah dilakukan gitu. Karena kita punya exit liquidity yang sangat mudah gitu. Betul. Dengan pajak yang sama dengan real estate, pajak final bahkan lebih murah. Lebih murah sih. Ada BPHDB dan lain-lain, biaya notaris, royal dan lain-lain sebagainya itu nggak ada di Bitcoin gitu sih. Jadi punya banyak kunci jawaban di Bitcoin gitu. Berarti kalau untuk dari Wangga sendiri sebenarnya sarannya ya udah masuk aja setiap bulannya, nggak usah pikir kurang lebih masuk di angka berapa gitu ya. Paling mudahnya begitu. Paling mudahnya begitu. Tapi untuk level yang berikutnya, nah kita harus belajar beberapa hal ya. Kalau kayak di tempatku kita ngajarin ada yang namanya Bitcoin Magic Lines, ada Bitcoin Trading Matrix itu. Jadi kita punya timing kapan waktu beli dengan sangat agresif, kapan kita mulai mengurangi posisi untuk DCA dan kapan kita stop DCA. Kayak gitu sih. Kemarin tuh aku sempet ngelihat kok dari postingannya si Koangga itu ada tentang chart bahwa sebenarnya pemilik terbanyak Bitcoin itu siapa gitu. Karena kan waktu saat ini tuh aku mikir sudah sampai angka miliaran ini apa jangan-jangan pemilik yang paling besar itu adalah institusi gitu. Tapi ternyata yang paling besar tuh tetap di retail ya. Kalau kepemilikan tunggal terbesar, yang pertama masih Satoshi Nakamoto 1 juta Bitcoin. Yang kedua MicroStrategy, yang ketiga BlackRock. Tapi BlackRock ini kepemilikan tunggal tapi ya. Tapi BlackRock ini bukan punyanya BlackRock, tapi dia kan penerbit ETF. Iya betul. Yang mana ya sebenarnya Bitcoin ini adalah yang dimiliki BlackRock ya punyanya orang-orang. Iya gitu benar. Jadi yang paling gede saat ini sih kayaknya masih MicroStrategy sih dengan 555.000 Bitcoin. Tapi itu kan kepemilikan tunggal ya. Kepemilikan tunggal, yes. Nah sisanya kan maksudnya perusahaan. Dari retail kan sebenarnya yang lebih banyaknya. Dari yang lain masih ada institusi yang lain sih. Masih ada institusi yang lain misal kayak Chinese government, US government, terus kemudian ada 21 Capital, 40 ribuan Bitcoin, kayak ada Metaplanet gitu sih. Nah kalau misalkan dari Koangga sendiri, menurut Koangga kenapa siklus ini tuh selalu sama terus itu? Ini menurutku tuh instrumen yang aneh banget karena kok ada ya instrumen yang bisa kayak dipredik ini ada masa winternya, terus habis itu naik lagi. Itu apa sih yang membuat ada siklus yang seperti itu kok? Maksudnya kan di instrumen nggak ada gitu. Sebenarnya nggak selalu sama, nggak selalu sama, tapi selalu rhymes gitu. Ada kesamaan tapi nggak selalu sama, tapi rhymes. Dan di situ adalah the beauty of Bitcoin sih gitu. Satoshi Nakamoto yang bikin itu udah pinter banget dan udah tahu ibarat dia datang dari masa depan sih. Tapi ada yang namanya Global Liquidity Cycle. Global Liquidity Cycle itu tiap cycle liquidity tiap 65 bulan sekali. Jadi ada up and down liquidity. Up and down liquidity. Setiap 65 bulan sekali. Dan Bitcoin itu kebetulan aset yang paling sensitif dengan liquidity.
ada liquidity nambah sedikit, itu efeknya di Bitcoin itu sangat kerasa gitu sih. Tapi sebaliknya kalau ada liquidity yang ditarik, efek di Bitcoin juga sangat kerasa. Contoh di 2021, kenapa bisa all time high sampai jadi 64.000 gitu? Karena banyak liquidity yang masuk. Ada QE4, ada helicopter money, ada bailout karena COVID gitu. Suku bunga 0%, hampir 0%. Wah, itu efeknya di Bitcoin sangat manis gitu sih. Karena Bitcoin itu aset yang sangat sensitif dengan liquidity. Nah, sebaliknya pada saat itu semua ditarik di 2022, suku bunga mulai dinaikin, mulai QT lagi si Fed, itu juga sama. Akhirnya efek di Bitcoin harganya juga drop, ditambah waktu itu ada banyak institusi kripto yang crash, ada Terra Luna, ada FTX dan lain sebagainya, jadi ada efek dominonya sih gitu. Tapi awalnya karena liquidity yang mulai ditarik gitu. Oke, jadi kalau dari tadi itu instrumen Bitcoin ini sebenarnya tuh menarik. Tapi menurutku Angga, kan aku udah beberapa kali kayak ketemu sama pengumpulan di Indonesia ya. Nah itu setiap kali aku tanyain itu, mereka itu kalau ditanya tentang kripto atau Bitcoin itu mereka selalu bilang enggak dulu, enggak masuk dulu. Tapi kalau misalkan AI, mereka lebih adaptif gitu. Harus belajar AI ini. Sedangkan kalau misalkan kita ngelihat kayak institusi-institusi besar yang ada di luar negeri, itu udah adopsi juga tuh yang Bitcoinnya. Ya. Apa yang ngebedain maksudnya Pak Angga? Jadi menurutku yang ngebedain sih ada lagging di Indonesia. Selalu ada lagging di Indonesia tentang teknologi. Jadi contoh internet itu maju lebih duluan di Amerika. Ya kan? Perusahaan-perusahaan teknologi juga lebih banyak di Amerika. Mungkin di Indonesia malah mungkin masih belum gitu. Di luar negeri mungkin udah 5G, udah 6G mungkin. Di Indonesia mungkin belum 5G. Contoh di Jakarta udah 5G, tapi di rumahku, di tempatku masih 4G, masih LTE gitu. Kita belum menerima 5G. Padahal itu kan harusnya udah hal yang umum. Iya. Jadi kalau menurutku sih tentang Bitcoin itu kan berhubungan dengan teknologi. Jadi ada lagging memang di Indonesia mungkin antara 10 tahunan gitu, adopsinya yang pertama. Yang kedua mungkin para konglomerat di Indonesia, mungkin ya ini ya, melihat Bitcoin tidak membantu bisnis mereka gitu. Jadi orang kaya itu kan ada levelnya juga bro. Ada orang yang kaya, dan kaya banget, yang ultra kaya gitu. Nah case-nya ini kita yang ultra kaya. Untuk case-nya yang ultra kaya, itu mereka mungkin punya pikiran, buat apa aku beli Bitcoin gitu. Lebih baik aku menciptakan aset yang bisa dibeli oleh orang lain. Yang bisa dibeli oleh orang kelas menengah, kayak gitu sih. Misal, mereka membuat sebuah perusahaan, di IPO-in, setelah itu, aset itu dijual. Dengan harga yang sudah overvaluation. Gitu sih. Dan mereka, banyak para konglomerat tuh, kaya in paper. Rich in paper. Mereka kaya karena valuasi harga saham perusahaannya meningkat tajam karena udah IPO dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau orang ultra kaya mainannya beda gitu. Mainannya mereka menciptakan aset untuk dibeli orang lain gitu. Yang which is return-nya jauh lebih tinggi lagi. Betul. Menurut mereka. Nah itu juga antara regulasi, ekosistemnya di Indonesia mungkin nggak mendukung ke arah teknologi. Kayak gitu sih. Emang beda ya? Beda sih, beda. Contoh, tapi kalau AI, mereka sangat optimis dan sangat suka. Karena apa? Itu membantu bisnis mereka. Karena daripada mereka yang dulunya harus ngerjain 10-100 orang, mungkin 100 orang, sekarang bisa dikerjain oleh satu orang AI gitu. Dikerjain oleh satu AI. Tanpa perlu libur, tanpa perlu THR gitu, tanpa perlu ngedumel gitu, tanpa perlu office politik, AI hanya tahu bekerja. Dan itu adalah utopia untuk para pemilik bisnis sih bro gitu. Untuk para konglomerat itu adalah utopia. Jadi sistem yang dulunya harus di-maintain oleh 20 orang, sekarang nggak perlu di-maintain. Mungkin hanya satu orang aja. Semuanya udah ada AI dan AI agent-nya. Itu penghematan yang sangat luar biasa buat para konglomerat gitu.
Ya, kuncinya lebih ke arah mereka itu punya instrumennya sendiri lah gitu loh. Ya mereka menciptakan instrumen untuk dibeli orang. Kayak gitu sih. Nah ini beda kan? Beda. Tapi kalau orang-orang kayak kita untuk menciptakan instrumen itu kan masih jauh lah ya. Masih jauh levelnya gitu. Dan kita kan harus pilih aset untuk kita tabung gitu. Jadi kan kita harus nabung, tapi kita nabung apa nih? Kan banyak instrumen, ada saham, ada altcoin, ada real estate gitu. Dari semua yang pernah aku jalanin, Bitcoin is the best, bro. Bitcoin is the best. Dari semua yang aku jalanin, Bitcoin outperform any market. Ya. Termasuk altcoin, meme, dan lain sebagainya lah gitu. Nah, mungkin kalau dari Koangga sendiri, kita itu harus punya uang berapa sih sebenarnya untuk akhirnya bisa masuk ke dalam instrumen tersebut gitu, yang aman ya. Minimum tuh kita harus 10 juta kayak atau 20 juta kayak, sebenarnya yang paling tepat tuh di angka berapa, terus habis itu kita harus masuk tuh berapa persen sih? Nggak ada angka yang tepat sih itu. Itu pertanyaan itu sama dengan orang nanya, uang saya harus berapa nih untuk menabung gitu. Lu punya uang berapapun, ya silahkan menabung. Karena Bitcoin itu adalah saving teknologi. Kalau kita nabung dalam bentuk fiat, otomatis nilai uang fiat kita akan terus menurun, bro. Itu udah pasti. Nilai mata uang fiat kita terus menurun. Dan memang fiat diciptakan untuk itu, gitu. Diciptakan untuk itu. Fiat bukan sebagai saving teknologi, gitu. Tapi untuk tool of payment. Itu fiat. Tapi Bitcoin itu adalah tool untuk saving. Di masa lalu sebelum orang nggak punya Bitcoin, orang larinya ke real estate. Dianggap sebagai nabung properti, gitu sih. Store of value-nya properti zaman dulu. Zaman Gen X lah ya. Zaman Gen X itu nabungnya properti. Kalau zaman boomer, nabungnya emas, gitu bro. Tapi sekarang udah nggak lagi emas dan nggak lagi properti menurutku, tapi ke Bitcoin gitu bro. Kan sekarang kalau kita ngelihat ya, kenaikan harga Bitcoin ini cukup tinggi banget, signifikan. Nah ini Koangga itu maksudnya optimis nggak sih? Banyak orang yang bilang kalau misalkan di 2030 tuh bisa sampai 15 miliar. Oke. Memungkinkan atau enggak sih kok? Sedangkan aku lihat dari 300 ke 1 M aja tuh cukup makan waktu yang lama gitu. Masa lama bro? Nggak lama bro. Kan 300 ke itu kan memang 2 kali, tapi kan secara nilainya kan 300 ke ini kan 3 kali lipat. Tapi 300 dari 300 juta ya dari sini. Karena kalau 1 M ke 3 M aja itu kan 300 jutanya kali berapa gitu. Apakah possible seperti itu? Kalau menurutku sih very possible sih. Paling nggak mungkin 2032 gitu mungkin kita punya fair value ya. Kita nggak tahu harga waktu itu berapa. Tapi kalau berdasarkan power law yang tadi aku bilang, yang secara matematis, ada chance Bitcoin ke 1 juta US dollar. Ada chance cara ke sana. hitungnya gimana sih? Yang pertama ya ada matematika tadi itu pakai power law. Itu ada rumusnya. Oh, ada rumusnya. Ada rumusnya sangat kompleks itu sih. Tapi akhirnya ditemukan chart itu power law. Nah, nanti teman-teman yang nonton juga bisa lihat ke Google, googling aja sih Bitcoin power law. Nah, itu lihat sendiri. Itu modelnya kayak kita main yoyo tapi naik gunung gitu sih. Terus kemudian juga Bitcoin lebih langka lagi karena ada halving. Terus kemudian ada aneka adopsi yang baru. Ada Bitcoin Treasuries Company kayak MicroStrategy yang punya 500.000 Bitcoin. Terus kamu tahu sekarang ada 21 Capital. Tahu 21 Capital nggak? Itu mereka gabungan joint venture perusahaan antara Tether, terus kemudian Bitfinex, Cantor Fitzgerald, dan SoftBank. Mereka joint venture bikin suatu company namanya 21 Capital. Mereka punya target mengalahkan kepemilikan Bitcoin MicroStrategy. Oke. Dan itu bukan orang baru ya gitu, tapi SoftBank bro, Masayoshi Son punya dana yang sangat besar. Iya. Juga Cantor Fitzgerald, tahu siapa bosnya Cantor Fitzgerald? Menteri Perdagangan Amerika sekarang, Howard Lutnick. He know something. Iya. Dia tahu sesuatu bro. Ini kalau misalkan nggak pernah ada dalam sejarah aset seperti Bitcoin bro, sampai ada Bitcoin Strategic Reserve di berbagai negara bagian yang sekarang udah disahkan.
didukung oleh Presiden Amerika, punya executive order, ada rancangan undang-undang yang lagi nanti mungkin akan disahkan dalam sejarah umat manusia. Nggak ada. Hanya Bitcoin, bro. Dan kita lagi ada di tipping point world transfer. Sama kayak 1974. Gitu, bro. Kalau dari Wong nggak sendiri ya, sebenarnya kalau misalkan institusi itu nggak masuk nih, ini kan kemarin 2020 mungkin karena ada institusi masuk, terus akhirnya angkanya kepong juga agak tinggi gitu. Betul. Kalau cuman kayak retail-retail, apa bisa seperti itu juga? Kalau cuma retail-retail, kita nggak tahu ya, karena tiap cycle tuh beda. Dan aku punya tesis gitu. Kenapa Bitcoin bisa $1 juta? Bitcoin awalnya itu cuma diadopsi sama para nerd. Orang-orang yang ada di gerakan CryptoPunk Revolution. Jadi mereka yang programmer, kayak gitulah. Mereka nambang di rumahnya sendiri, itu para nerd gitu. Komunitas sendiri gitu. Nah, setelah komunitas sendiri, baru ada adopsi yang berikutnya itu dari retail. Dari retail, adopsi yang berikutnya. Dari retail, that's why dari retail itu ada kenaikan harga waktu itu 2017, 2021, itu termasuk masih adopsi dari retail. Adopsi dari retail. Nah, kemudian di 2024, 2025, dengan adanya ETF, kita masuk Mungkin apa? ETF Bitcoin. ETF Bitcoin. Di mana itu adalah ibarat Bitcoin sudah dianggap sebagai aset yang legitimate di Amerika gitu. Udah ada ETF Bitcoin, banyak Bitcoin Treasuries Company, maksudnya banyak perusahaan yang mengkonvert cash-nya jadi Bitcoin, banyak adopsi lagi Bitcoin. Kita udah masuk ke cycle adopsi yang berikutnya, yaitu institution adoption. Itu game-nya udah beda. Kalau dulu game-nya dikuasai oleh para nerd, terus kemudian game-nya dikuasai oleh para retail, sekarang game-nya dikuasai oleh institusi. The next is game-nya kan dikuasai oleh sovereign. Oleh negara-negara. Dimulai dari Amerika. Begitu Amerika Bitcoin Strategic Reserve-nya sah, semua negara akan FOMO. Semua negara akan FOMO. Ya. Ini Mereka pasti punya reserve at least berapa Bitcoin dalam devisanya kayak gitu sih. Dan itu gampang banget kalau mau jadiin Bitcoin $1 juta. ya. Sangat gampang karena sudah bukan uang retail, udah bukan uang institusi, tapi devisa negara. Itu game-nya udah beda banget. Test will transfer pada saat itu. Dan pada saat itu terjadi, kira-kira dari kita semua ini tuh makan bisa mendapatkan penaikan yang signifikan lagi atau enggak? Oh yes, betul. Jadi gini, dengan harga Bitcoin sekarang, waktu video ini dibikin kan 100.000 lah ya. Kalau kita punya conviction Bitcoin akan jadi $1 juta dengan tesisku yang tadi, artinya masih murah kan bro? Betul. Diskon 90% kan bro? Andaikan nanti turun ke 80.000, masih murah juga kan bro? Memang kamu ada floating loss 20% sekarang. Tapi kalau kita punya conviction ke $1 juta, masih murah kan gitu. Anggaplah kita itu kayak di tahun sebelum 1974. Ada something very big happen bro di tahun 1974. Apa itu? Ada something very big happen. Jadi di tahun 71, itu kan Nixon melepas dolar dari standar emas. Jauh sebelum itu, rakyat Amerika itu nggak boleh hold emas. Ada executive order. Di tahun 1974, Presiden Gerald Ford itu melepas executive order itu, mengganti dengan RUU baru, memperbolehkan orang Amerika beli emas lagi tanggal 1 Januari 1975. Yang terjadi adalah banyak yang udah mulai front run duluan. Karena mereka tahu orang Amerika boleh beli emas lagi nih gitu. Mereka pasti beli emas gitu. Apalagi dolarnya juga udah devalue gitu. Banyak yang mulai front run, harga emas mulai naik tahun 74. Begitu orang Amerika boleh beli harga pump. Kayak gitu. Dan itu akan terulang lagi sih bro. Akan terulang lagi. Banyak orang yang dulunya miskin mungkin, banyak orang yang dulunya nggak punya apa-apa, tapi dia hanya bisa nabung emas zaman dulu. Jadi bisa buka toko, jadi punya pabrik,
punya life changing event. Aku bilangnya outlier event di tahun 74 itu. That's why setelah harga emas pump diikuti yang kedua, kalau di Indonesia ya, propertinya ikut naik, bro. Karena orang-orang di tahun 74 tuh kebetulan Indonesia itu krisis juga kalau nggak salah. Jadi orang-orang arbitrage dari emas ke properti. Gitu. Jadi propertinya naik. Makanya kalau Gen X itu selalu mindednya properti. Kalau kamu nanyanya ke boomers kayak papaku atau mertuaku, mereka selalu ke emas gitu. Nah, fast forward dari 74 sampai 2025 sekarang, kenaikan harga emas 400.000%, bro. Ya. 400.000% gitu. Ya. Nah, kalau dari Ko Angga sendiri ngelihat, ini kan sebenarnya ya yang ditunggu-tunggu itu adalah supaya si Presiden Trump itu untuk mengesahkan RUU yang Bitcoin Reserve-nya itu. Nah, pada waktu awal-awal geopolitik kan juga mikirnya kan ke situ ya. Nah, apa yang akhirnya tuh menurut dari Ko Angga sendiri setelah dia jadi presiden menunda keputusan itu? Sebenarnya Trump tidak menunda. Trump bahkan sudah menandatangani executive order, yaitu kayak di sini perpres ya, perpres untuk menjadikan Bitcoin itu sebagai aset strategis cadangan. Tapi yang namanya perpres executive order itu bisa dibatalkan oleh pengadilan atau presiden yang berikutnya. Nah, Amerika mau play it for the long run. Karena mau play it for the long run, mereka perlu undang-undang yang sudah berbentuk hukum gitu. Nah, undang-undang yang berbentuk hukum ini harus dibikin dari rancangan undang-undang dulu. Nah, sekarang namanya Bitcoin Act 2025. Dan ini masih jadi pembahasan di Senatnya Amerika. Kalau Senatnya Amerika udah approve, nanti ada di mejanya Donald Trump, baru dia bisa tanda tangan itu sebagai undang-undang. Tapi kalau di Senat gagal, ya nggak akan sampai ke mejanya Donald Trump juga gitu. Tapi plan B-nya Donald Trump udah punya executive order. Itu sih plan B-nya. Ya. Menurut dari Ko Angga, apa sih yang menjadi pertimbangan untuk tidak disahkan gitu? Mungkin dari sisi politik sih ya. Dari sisi politik. Tapi seperti yang kita tahu kemarin, waktu election kemarin, itu orang-orang yang pro kripto dan Bitcoin sedang menguasai parlemen sih gitu. Ya. Sedang menguasai parlemen. Jadi ada lumayan big chance untuk bisa lolos. Tapi andai kata nggak lolos, itu bagus buat kita semua. Artinya, kalau nggak lolos, kita masih punya satu cycle lagi untuk nabung gitu. Ya. Tapi kalau lolos, ya sudah, test the event kayak gitu sih. Test the event. Ya. Jadi untuk orang-orang yang belum berkesempatan, jadi malah nggak bisa. Betul. Aku harapannya sih, kita masih punya kesempatan 1 atau 2 cycle lagi sih, gitu. Ngasih kesempatan buat yang lain lah, gitu. Karena untuk jelasin tentang Bitcoin ini kan juga perlu waktu, kayak gitu sih. Ya. Nah itu kalau begitu selesai eventnya itu, dia akan menuju ke kestabilan gitu ya? One day pasti akan lebih stabil sih, bro. One day pasti akan lebih stabil. Tapi kalau yang tadi aku ngomong ada periode world transfer kayak tahun 74, mereka yang hold lebih early itu alokasinya lebih gede. Contoh kalau kamu hold 2017, dipucuk sekalipun 2017, di sekarang itu alokasimu udah lebih gede sih, bro, kalau nggak jual, ya kan? Iya. Akhirnya yang terjadi karena nggak punya conviction, kamu entry di harga lebih mahal, iya kan? Pasti re-entry lagi nggak di harga 300 juta. Betul. Iya kan, gitu. Ya benar, menarik. Ini kalau misalkan kita lihat jangka panjangnya itu kan sebenarnya masih panjang juga ya. Terus kalau kita ngelihat dari Bitcoin-nya sendiri, itu ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang melakukan hal yang cukup gila ya menurutku ya. MicroStrategy itu perusahaan yang dari software tiba-tiba bisa berubah jadi mining Bitcoin ini menurutku tanggapannya Ko Angga gimana? Sebenarnya MicroStrategy itu nggak mining Bitcoin. Tapi MicroStrategy beli Bitcoin di market. Gitu. Beli Bitcoin di market. Nah, seller melihat Bitcoin itu sebagai properti 2.0. Seller melihat itu. Jadi, seller melihat Bitcoin sekarang itu kayak dia beli Manhattan di tahun 50-an gitu lah. Yang sekarang harganya tanah di Manhattan itu udah naik luar biasa. Nah, kalau dianggap sebagai properti 2.0, boleh dibilang juga Bitcoin ini kayak, kalau kita beli Bitcoin nih, itu kayak kita
beli dalam sebuah cluster, di mana kita bisa satu cluster nih sama Michael Saylor gitu. Kita bisa satu cluster sama banyak orang terkenal lainnya, dan developer nggak bikin cluster baru gitu. Contoh misal, kalau developer bikin cluster baru yang akibatnya cluster lama nggak bisa naik dong harganya. Tapi developer tidak bikin cluster baru, tetap 21 juta unit. Tetap 21 juta unit. Nah, Michael Saylor melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengambil Bitcoin di harga yang sangat murah sih gitu. Dan ada chance MicroStrategy akan pivot jadi Bitcoin Bank. Pivot sebuah perusahaan itu normal, bro. Sebuah perusahaan itu untuk pivot normal. Contoh, Nokia itu sebelumnya adalah perusahaan ban. Terus kemudian dia melihat peluang nih di teknologi telekomunikasi. Akhirnya dia dibikin handphone Nokia waktu itu. Asalnya dari perusahaan ban gitu. Jadi pivot itu something okay sih itu kalau menurutku. Ya. Mungkin teman-teman nggak paham juga apa yang dilakukan MicroStrategy. Aku juga sebelumnya nggak paham sih. Sampai akhirnya nonton videonya Pak Angga, aku bilang, buset ini kalau perusahaan kayaknya terlalu all in atau terlalu pede atau gimana gitu. Maksudnya mungkin Pak Angga bisa jelasin ke teman-teman juga. Maksudnya dari beberapa caranya si MicroStrategy untuk bisa acquire sebanyak itu Bitcoin-nya. MicroStrategy itu punya banyak strategi sih. 2022 waktu bear market dia pakai Bitcoin back loan. Bitcoin back loan itu dia kan punya Bitcoin kan, untuk akuisisi Bitcoin, tapi waktu itu bear market dia jaminkan, karena nggak ada uang nih dia waktu itu, jaminkan Bitcoinnya ke bank atau ke kusodian untuk dapat uang, terus dia beli Bitcoin lagi. Sama halnya kalau real estate, kita sekolahin rumah kita buat beli rumah lagi. Kayak gitu sih. Nah, itu yang dilakukan sama MicroStrategy di tahun 2022. 2023 harga Bitcoin mulai naik kan. Dari 16.000 ke 30.000 itu dia lunasin semuanya. Dia lunasin semuanya dari hasil company-nya gitu. Nah, setelah itu dia mengeluarkan sebuah strategi baru namanya ATM Equity Offering. Jadi dia jual saham MicroStrategy-nya di market untuk akuisisi Bitcoin. Nah, terus kemudian dia bikin strategi baru lagi nih gitu. Karena kan itu ada batasnya gitu. Oh, nggak boleh jual terlalu banyak. Kalau dijual terlalu banyak harga sahamnya kan turun. Nah, dia kan menjaga harga saham juga dong gitu. Dia bikin sebuah strategi namanya convertible note. Jadi hutang. Hutang. Hutangnya dia itu cukup unik gitu. Convertible note-nya itu 0% bro yield-nya pertama kali. Yield-nya 0%? 0%. Oke. 0%. Convertible note itu dia pakai buat beli Bitcoin. Siapa yang mau kalau dapat bunga 0%? Banyak sih bro, banyak. Jadi convertible note itu bisa gini, karena namanya convertible, orang itu bisa convert note-nya itu, surat utangnya itu jadi saham MSTR. Jadi gini, pada perjanjiannya kalau nggak salah gini ya, pada saat harga saham MSTR udah di atas 35%, lu boleh convert jadi saham gitu, which is untung dong gitu. Tapi kalau ternyata harga saham MSTR drop dan udah jatuh tempo, lu mau uang, gua balikin 100% uangnya. Yang tadi. Ya, nggak ada bunga kan, gua balikin 100%. Kerugian lu apa? Nggak ada. Nggak ada. Gitu sih. Oh, jadi dia semua orang berharap ada kenaikan dari harga sahamnya tersebut. Betul. Dan harga sahamnya akan naik kalau misalkan dia acquire lebih banyak Bitcoin-nya lagi. Betul, betul. Dan ternyata yang terjadi adalah harga sahamnya pump di atas ekspektasi gitu. Terus kemudian diterbitkan lagi convertible note, pump lagi di atas ekspektasi, diterbitkan lagi convertible note, pump lagi di atas ekspektasi. Kayak gitu sih. Itu di rolling terus sama dia gitu. Sampai mungkin ada limit lah ya, mungkin ada limit. Dia bikin sesuatu yang baru lagi di tahun 2024. Apa itu? Selain convertible note, dia menerbitkan, ini udah ngomongin tentang capital market. Saylor tuh pinter banget bro, pinter banget. Dan ini agak kompleks nih memang, nggak banyak orang yang paham. Kalau orang nggak paham jadinya takut sama MicroStrategy dan takut sama Bitcoin gitu. Karena porto gua 300% Bitcoin. Jadi aku mau pelajarin nih, apakah MicroStrategy ini adalah virus di Bitcoin gitu. Kayak gitu sih. Nah, makanya gue pelajarin.
Jadi di 2024 mereka terbitin sebuah strategi baru namanya perpetual stock saham preferen lah. Saham preferen. Apa itu saham preferen? Jadi saham preferen itu nggak dijual di stock market biasa gitu, tapi dijual secara OTC. Di marketnya beda. Nah, saham perpetual saham preferen itu hanya memberikan yield. Hanya memberikan yield. Yieldnya 8%. Yieldnya 8%. Namanya perpetual stocknya STRK. Stock STRK gitu. Jadi orang beli STRK, mereka dapat yield 8%. Gitu. Ini kayak dibagi per kuartal. Koperasi gitu ya? Kalau koperasi sih enggak sih, tapi dia menerbitkan aneka surat berharga untuk beli Bitcoin, bro. Dia menerbitkan paper aset untuk beli Bitcoin. Nah, ini yang aku tadi bilang di awal, itu permainan konglomerat, itu beda, bro. Betul. Permainan konglomerat itu menerbitkan aset untuk dibeli orang lain. Gitu. Nah, sama konglomerat dibelikan sebuah aset lain untuk membiayai bisnisnya, beli mesin, dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, sama case-nya kayak Michael Saylor, konglomerat Michael Saylor ini, dia menerbitkan paper aset untuk dibeli orang lain. Karena dia mendapatkan uang dari paper aset itu, dibelikanlah aset lain berupa Bitcoin. Mungkin game-nya kayak gitu, bro. Mungkin kalau jabarin lagi ya, biar aku sendiri juga nggak gitu memahami. Jadi mungkin kalau misalkan MicroStrategy sekarang ini biasa jualan saham, nah sahamnya dikeluarin beberapa, terus kemudian dia bikin convertible notes, dimana kalau misalkan dia turun, ya tetap bakal dapat angka segitu. Tapi kalau naik ada kenaikan. Nah, mereka bisa convert sama saham, betul. Nah, dia membuat perusahaan baru lagi dong berarti? Enggak, STRK ini tetap perusahaannya di sini. MicroStrategy, tetap bukan perusahaan baru. Ini perpetual preference stock namanya. Itu di Amerika. Capital market ini, bro. Kalau misalkan dia berkurang lagi, berarti dia akan mengurangi komposisi sahamnya juga? Tidak mengurangi. Tidak mengurangi? Terus yang dibeli ya? Tidak mengurangi. Yang orang beli yieldnya, orang cari yield. Karena banyak perusahaan di luar sana, mereka hanya butuh yield. Contoh misal kayak perusahaan asuransi, hedge fund, mereka hanya butuh yield untuk nyimpen buat nasabah mereka sih gitu. Ada juga perusahaan yang merepackage yield ini sebagai produk untuk dijual ke klien retail. Misal kayak nasabah, unit link dan lain sebagainya gitu. Kalau mengarah ke situ udah lebih more complicated sih itu. Dan itu marketnya jauh lebih gede daripada stock market. Jauh lebih gede daripada gold. Daripada Bitcoin jauh lebih gede sih, bro. Dan Saylor lihat itu, wah ini adalah peluang. Makanya dia bilang, this is infinite money glitch. Gitu. Tapi ini menarik ya, ketika nanti dia beli lagi, harusnya Bitcoinnya juga bisa naik. Karena jadi, kepercayaan orang juga. Gampangnya gini, bro. Kalau kamu bingung, perpetual stock preference itu apa? Pakai mindset properti. Kita orang properti ya. Ibaratnya lu beli rumah, sertifikat lu bawa pulang, lu tinggal bayar bunga ke orang. Gitu aja sih. Tapi rumah itu boleh kamu pakai, boleh kamu gunakan, sertifikat di tangan lu juga. Kamu hanya bayar bunga ke orang, gitu sih. Dengan jaminan apa orangnya? Kita tangan di notaris dong, lu utang ke gua, gitu. Misal, atau lu tangan ke notaris lah, lu pokoknya kasih bunga gua 8%, gitu. Jadi bukan dijadikan jaminan ya, sertifikatnya. Sertifikatnya dititipin kan? Enggak dititipin ini kisahnya, gitu. Enggak dititipin gitu. Enggak dititipin. Yang penting kita kasih bunga, kita ada jaminannya, kita taruh di notaris. That's paper asset itu yang diciptakan oleh konglomerat. Yang kita nggak punya akses ke sana. Mungkin lebih ke arah kalau misalkan saham kayak repo gitu ya. Kalau repo kurang tahu sih aku. Kurang paham. Tapi itulah yang dilakukan oleh seller. Jadi dia beli Bitcoin, dia dapat duitnya, tapi dia cuma bayar bunga. Kayak gitu sih. Dia cuma bayar bunga. Dan dia 8%. Dia tunggu sampai 4 tahun. Per tahun. Bisa nutupin ya sebelum-sebelumnya. Kalau dia bilang dia nggak akan jual sih. Dia nggak akan jual. Sementara ini dia bilangnya begitu. Kemarin sempat ada news itu kalau bilang dia itu sempat jualan ya karena untuk nutupin turunnya yang signifikan itu. Nggak ada. Jadi kalau kamu lihat ke media itu banyak yang media itu tugasnya adalah memanipulasi pikiran kita, bro. Kamu harus bisa memilah-milahkan mana yang asli,
dan mana yang memang dalam tanda kutip pesanan gitu. Jadi banyak yang ngevotin MicroStrategy, banyak yang ngevotin Bitcoin. Bisa jadi itu adalah pesanan para whale atau market maker atau siapapun yang berusaha menekan harga Bitcoin karena mungkin mereka lagi ada OTC order yang gede, mereka nggak mau beli di harga tinggi, kayak gitu. Jadi mereka mau turunin harganya dulu, so mereka bisa beli di harga murah dan mereka dapetin cuan dari spreadnya, kayak gitu sih. Jadi kalau menurut Angga lebih bagus mana sih? Beli MicroStrategy atau Bitcoinnya apa? Kalau untuk sekarang beli Bitcoin dong, beli Bitcoin. Meskipun MicroStrategy outperform Bitcoin berkali-kali lipat. Tapi sayangnya kita di orang Indonesia itu nggak punya privilege untuk beli saham US stock seperti Bitcoin. Karena MicroStrategy dan US stock yang lainnya itu kalau kita cash out, kita take profit, itu pajaknya lumayan gede. Oh, iya bener. Pajaknya lumayan gede karena dapat pajak pribadi yang progresif gitu. Nah, sementara Bitcoin itu udah diperlakukan kayak properti, udah dapat pajak final. Jadi ya manfaatkanlah pajak final ini kalau mau beli dan jual, gitu sih. Jadi lebih dari sisi tax lebih hemat Bitcoin. Dan Bitcoin bisa kita utilize lagi di DeFi, di exchange misal, dengan strategi-strategi real estate yang lain sih bro gitu. Ya, kemarin aku sempat nonton juga kalau misalkan Bitcoin yang sudah kita posisi pun itu bisa kita jaminkan terus besok kita dapetin uang dari sana ya? Bisa kita jaminin di bank, istilahnya mungkin koperasi DeFi lah ya, koperasi kripto lah ya gitu. Nah itu banyak protokol yang menyediakan fasilitas itu gitu. Sampai bunga berapa itu? Bunga itu fluktuatif bro, tergantung supply and demand. Kalau demand-nya tinggi, biasanya kalau buluran demand-nya tinggi sih gitu. Itu bunganya lebih tinggi gitu. Tapi bunga yang lebih tinggi ini mengcover kenaikan harga Bitcoin sih bro. Maksudnya kenaikan harga Bitcoin ini mengcover bunganya. Actually gitu. Pada saat bear market, bunganya sih kurang lebih 1%-an sih gitu. Pada saat bear market. Ya. Kemarin. Dan itu yang nggak ada di aset lain juga gitu. Betul. Jadi properti juga bisa keluarin itu deh. Nah di properti juga bisa, tapi kan banyak limitasi. Limitasinya pertama BI checking lu gimana? Iya kan. Ya. Terus kalau kamu udah usia 50 tahun, otomatis asuransi jiwamu lebih mahal. Gitu. Kamu mungkin nggak bisa ambil full LTV. Di properti juga ada LTV 70, 60, 50, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Iya kan. Nah ada batas maksimal kita nggak bisa ambil. Nah terus yang kalau di properti tiap bulan kita harus bayar. Kalau di Bitcoin di-utilize di DeFi, misalkan itu nggak perlu bayar bro. Oh nggak perlu bayar? Nggak perlu bayar, nggak ada debt collector. Bunganya? Bunganya tetap jalan. Bunganya jalan. Tapi kan di-cover sama kolateral kita. Karena kolateralnya Bitcoin kan very liquid. Mereka nggak ada urgensi untuk nagih gitu. Jadi nggak ada tagihan bro. Nggak usah kamu bayar tuh selamanya juga nggak apa-apa sih. Selama kalau terburuknya ya hilang aja koinnya itu ya. Kalau hilangnya ada kemungkinan kalau misal protokol atau issues-nya dihack. Itu aja sih. Itu aja. Tapi atau terlikuidasi karena harga Bitcoin-nya mungkin turun 80% misalkan. Jadi kolateralmu tidak bisa memenuhi hutangmu. Kayak itu sih. Tapi nggak perlu kamu bingung bayar cicilan tiap bulan. Betul. Dan kalau di KPR, misal kamu tenor 10 tahun ya, mungkin 5-8 tahun pertama lu bayar bunga aja. Betul. Itu. Lu bayar bunga aja, sisanya baru pokok. Juga ada biaya provisi 3-4%. Ada penalti gitu. Itu sih. Oke. Karena gue dulu orang yang istilahnya yang berusaha membuat orang dari tidak bankable jadi bankable. Iya. Jadi kalau dari Angga sendiri sebenarnya ngelihat Bitcoin ini mungkin kita ini bakal punya cycle itu cuma 1-2 kali lagi ya Pak ya? Kayaknya mungkin gitu ya. Untuk jadi $1 juta nih gitu. Iya. Tapi bukan berarti setelah $1 juta berhenti. Bisa sampai $2 juta, $3 juta, maybe $15 juta. Tapi kita punya chance ke sana. Nah, yang chance itu gede banget gitu. Problemnya itu kalau aku ngeliat ya sebenarnya orang-orang tua ini tuh mereka belum masuk tuh apa karena mereka itu sangat susah untuk aksesnya ya?
Wah enggak ya, karena aku ngeliat itu kan aku sendiri ya yang posisinya itu sudah hidup di zaman milenial, maksudnya sangat dengan internet. Aku sendiri ngerasa kesusahan tuh untuk pindahin dari account seperti Indodex segala macam itu untuk pindah ke Ledger gitu. Iya, iya, iya. Apakah ini ada jadi kayak barrier-nya untuk orang-orang tua yang sebenarnya punya duit itu? Bisa bro. Jadi barrier bro. Barrier teknologi. Kayak yang aku bilang, apa namanya, orang Indonesia itu ada lagging teknologi. 10 sampai 15 tahun mungkin bahkan. Dan tipikal orang Indonesia itu nggak belajar lagi. Banyak milenial tuh yang gaptek banget. Iya. Itu banyak bro. Sama-sama, saya juga gaptek banget. Sampai bahkan yang kirim email aja kesusahan itu milenial banyak banget bro. Gitu. Jadi memang betul ada technological barrier di situ. Yang mana kondisi ini beda nih sama di Amerika gitu, sama di China. Kondisi ini beda. Boomer mereka itu masih ngikutin teknologi. Contoh kayak Larry Fink yang punya BlackRock. Michael Saylor tuh umur 60 bro, udahan bro. Kalau di kita umur 60 tuh udah nggak ada ambisinya gitu. Tapi di Amerika umur 60 tuh new life gitu mungkin ya. Mereka masih belajar hal-hal baru gitu. Donald Trump udah umur berapa, tapi dia juga masih pro Bitcoin gitu. Jadi uniknya karena Bitcoin adalah aset global, jadi nggak terlalu kita lihatnya jangan di Indonesia gitu. Kita lihatnya di luar negeri aja. Di Amerika yang punya capital paling gede. Dan kebetulan secara financial system di sana sangat mendukung. Mereka punya ETF kayak gitu kan. Di Indonesia kita tidak ada sistem finansial yang mendukung untuk itu untuk sementara ini gitu. Yang memudahkan orang lebih low barrier of entry-nya. ETF itu memudahkan orang yang kayak kamu tadi yang susah technological barrier-nya itu masuk ke Bitcoin via ETF gitu. Yang bingung cara transfer, cara beli, cara mewarisin mungkin pakai ETF itu gitu. Nah, kita yang di Indonesia masih belum. Bahkan mungkin pasar karbon kredit ya di Indonesia itu baru ada 20 tahun setelah karbon kredit ada. Jadi mungkin kita baru lihat Bitcoin ETF baru ada 20 tahun lagi mungkin. Tapi pada saat itu harga Bitcoin udah naik banget. Naik luar biasa. Dan kita yang early adapter, yang adopsi paling early kan, kita dapat alokasi loh, transfer paling gede sih bro. Iya. Itu. Nah kalau gua nggak sendiri ya, kalau ngelihat ini kan sekarang narasi dari Bitcoin sendiri kan lebih ke arah store of value. Nah, untuk orang-orang membuat sebuah Bitcoin lagi yang baru itu memungkinkan nggak sih kok? Karena kan kalau misalkan kita ngelihat orang itu akan mengikuti uang yang mana mereka lebih produktif, mereka akan taruh di instrumen tersebut. Nah, pada waktu itu emas, terus habis itu ada Bitcoin. Nah, kebetulan kan kalau misalnya aku lihat banyaknya orang-orang tuh developer bikin koin-koin tapi ya memang untuk kepentingan pribadinya. Nah, sedangkan Bitcoin ini dibikin orang yang nggak ada, developernya nggak kelihatan, terus yaudah dibikin skemanya kurang lebih seperti itu aja. Memungkinkan nggak sih ada Bitcoin lagi berikutnya yang nggak ada orangnya dengan skema yang sama gitu, terus orang-orang beli di situ? Bikin Bitcoin baru itu sangat memungkinkan dan sangat bisa. Karena Bitcoin itu open source bro. Kamu mau bikin hari ini pun bisa. Itu. Dan itu pernah terjadi di 2017. Ada yang namanya banyak hard fork Bitcoin waktu itu. Jadi Bitcoin akhirnya muncul banyak kembaran bro. Ada BSV, ada Bitcoin Cash, ada Bitcoin Black, Bitcoin Gold, macam-macam. Jumlahnya ratusan. Tapi semuanya mati bro. Karena? Semuanya mati karena untuk kamu bikin sebuah Bitcoin baru, kamu perlu ada orang yang mau jadi node. Ada orang yang mau mining gitu. Nah, di Bitcoin yang baru itu nggak banyak orang yang mau jadi node. Akhirnya kena 51% attack istilahnya gitu. Jadi 51% node-nya dikuasai oleh salah satu pihak, nggak terdesentral, ditolak market. Ada yang nggak mau mining gitu. Ada yang memang benar-benar totally ditolak market, harganya pun crash gitu. Itu ada ratusan Bitcoin palsu bro tahun 2017. Dan pada akhirnya ya hanya Bitcoin aja. Nggak akan ada Bitcoin baru yang bisa adopsinya sudah kayak Bitcoin. Contoh,
nggak ada node sebanyak Bitcoin. Kalau nggak salah sekarang node-nya berapa puluh ribu itu seluruh dunia. Semua bisa bikin node, itu bebas. Ada yang mining gitu. Ada yang tetap hold meskipun harganya turun. Sudah ada Bitcoin ETF diresmikan oleh SEC Amerika. Terus dijadiin aset strategis negara kayak El Salvador, Bhutan, nantinya mungkin Amerika. Itu udah nggak terkejar sih bro. Nggak terkejar. Mungkin ini karena Bitcoin itu dulunya itu nggak diperhatikan sama orang, terus habis itu karena dia berkembang sendirinya, sekarang untuk mau merobohkannya itu susah banget gitu ya? Susah dan nggak mungkin. Iya. Boleh dibilang event itu adalah event outlier sih bro. Event itu event outlier bro. Ya. Mungkin kalau di 2021, sekarang 2025 ini orang udah mau bikin seperti skemanya persis kayak Bitcoin pun, itu pasti udah langsung kayak jadi incaran orang untuk diakuisisi semuanya gitu ya? Ya bisa aja kayak gitu, tapi kebanyakan orang yang bikin itu pingin kaya. Iya kan? Iya. Kebanyakan developer itu pingin kaya, bikin koin gitu. That's why koinnya nggak mungkin bisa kayak Bitcoin gitu. Karena market cap-nya udah 30 juta dolar, ya udah cash out deh gitu. And then gua missing gitu. Tapi lain kayak Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto punya 1 juta Bitcoin dan dia buang. Kenapa dia buang? Dia orang yang pertama kali mining Bitcoin, Satoshi Nakamoto, dulu sekali mining itu dapat 50 Bitcoin. Dan dia sebar itu di 20.000 wallet. Yang dipercaya wallet ini udah nggak ada seed phrase-nya gitu. Jadi nggak ada dalam satu wallet, 1 juta Bitcoin itu. Tersebar di 20.000 wallet. Itu sih. Untuk anonymity juga. Dan memang niatnya Satoshi Nakamoto nggak niat kaya dari hasil ciptaannya. Itu yang nggak ada di aset lain. Semuanya pingin kaya dari hasil ciptaannya gitu. Tapi ada kemungkinan kan sebenarnya juga dia pegang gitu? Kita nggak tahu apakah ini orang. Karena belum pernah keluar ya. Apakah ini orang, apakah ini institusi, kita nggak pernah tahu. Andaikan mungkin dia orang atau institusi pun, dan dia punya akses ke 20.000 walletnya, nggak akan mengubah status Bitcoin yang terdesentralisasi dengan jumlah node yang sangat banyak, jumlah miner yang sangat banyak. Paling hanya ada chance, resiko, ada 1 juta Bitcoin yang dijual gitu. Tapi kan dari 20.000 wallet, yang mana kemungkinannya lebih kecil. Kayak gitu sih. Oke. Thank you Ko Angga buat waktunya. Mungkin saran buat teman-teman yang terakhir, kira-kira kalau misalkan untuk di saat ini, sebelum kita mulai masuk ke dalam Bitcoin-nya itu, apa sih yang benar-benar harus diperhatikan gitu? Kalau menurutku sih, mulai dari belajar Bitcoin sih bro. Mulai dari belajar apa itu Bitcoin. Karena tanpa punya conviction, kita hanya melihat ini adalah aset spekulatif yang hanya untuk trading aja gitu. Tapi begitu kita dig the rabbit hole, makin dalam kita akan makin jatuh cinta dengan Bitcoin. Trust me gitu. Thank you. Ini aku juga benar-benar kebantu banget. Kalau misalkan mungkin nggak ada video-videonya Ko Angga, mungkin aku udah kayak berkali-kali udah pengen exit gitu loh. Tapi setelah lihat, oh ternyata make sense gitu apa yang diajarin, dan benar-benar kalau kita punya knowledge-nya, conviction-nya kita tuh bertambah seiring waktu. Apalagi kita sudah pernah masuk ke dalam bear market-nya dan kita masih tetap keep sampai sekarang, itu yang menurutku, ini ya perasaan yang dulu itu ketika aku bear market itu semua orang pada nggak percaya, tapi aku tetap masukin dan konsisten gitu pada waktu di bear market-nya itu membuahkan hasil itu pada saat sekarang ini. Dan itu hanya bisa, dan kita tetap bisa keep kalau kita punya conviction-nya itu. Betul, punya conviction. Thank you Ko Angga buat waktunya. Terima kasih. Oke, thank you.